الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه ولبيته وذريته أجمعين وبعد. وبسندنا المتصل الإمام الحافظ محمد بن إسماعيل البخاري قال: باب تفريق الغسل. Bab tafriqil ghusli wal wudu. Sahih. Wa yuzkar an Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma annahu ghasala qadamai ba'da ma jaffa wudu'uhu. Kita masuk ke bab yang ke-10. Alhamdulillah, ini sudah lumayan banyak ya, sudah habis 200-an. Ini Imam Bukhari bahagia sekali di alam barzakh. Alhamdulillah. Susah terbayang, kitab ditulis oleh beliau orang Uzbek nyampe ke Riyadh, tapi terjadi. Semoga majelis begini tambah banyak. Di mana ada majelis Sahih Muslim, ada majelis Sunan Abu Dawud. Ini kan banyak nih Ustaz, tinggal dibagi aja. Amin. Kalau majelis kajian hadis sudah ada di mana-mana, tinggal menunggu nahdhah Ahlussunnah wal Jamaah, kebangkitan Ahlussunnah wal Jamaah, insyaallah. Masuk ke bab tafriqil ghusl wal wudu, bab memisahkan mandi dengan wudu. Persoalan fikihnya. Jadi ternyata Islam itu dahsyat. Persoalan mandi itu gak ada dalam ajaran-ajaran syariat lama, adanya dalam syariat Islam. Kita beruntung menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yuzkar an Ibn Umar, diriwayatkan dari Ibnu Umar. Nah, ini disebut dengan sanadnya dihapus di depan, namanya apa? Mu'allaq. Jadi mu'allaq itu hadis yang tidak disebutkan referensinya. Dulu referensi itu pakai sanad dari fulan, dari fulan, dari fulan, baru ketemu dengan Ibnu Umar ya. Ini langsung dipotong ya. Dan itu boleh dalam menulis bab. Annahu ghasala qadamai, bahwasannya beliau metode cara mandinya nyuci kedua telapak kakinya ba'da ma jaffa wudu'uhu, setelah tempat wudhunya kering. Wudu ini bisa artinya dua, tempat wudhu, tempat air, bisa artinya anggota. Nah, ini maksudnya anggota di sini ya. Periwayatan ini menunjukkan bahwa beramal dengan cara Ibnu Umar ini boleh. Dan dalam mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i ini ketika pindah ke Mesir, tempat beliau ini ngaji dulu, cuma 4 tahun ya, tapi itu banyak yang berubah. Manhaj beliau menjadi lebih luar biasa lah. Disebutlah itu kemudian qaulun jadid. Apa arti qaulun jadid? Perkataan atau fatwa baru. Jika selevel Imam Syafi'i mau merevisi fatwanya, kenapa kita yang seperti ini nggak mau revisi? Ya, ini paling benar Ustaz. Oh, belum tentu. Ya, siapa tahu ada kebenaran di atas kebenaran, ada nur di atas nur. Ya. Wabila qala haddatsana Muhammad Ibnu Mahbub, dengan sanad guru-guru kita yang bersambung ke Imam Bukhari. Imam Bukhari berkata, nah ini baru sanad beliau. Kenapa kita baca wa bihadzal isnad? Karena kita gak ketemu dengan Imam Bukhari, maka kita pendek dengan sanad kami, sanad guru kami kepada guru kita Imam Bukhari. Beliau berkata, qala haddatsana Muhammad Ibnu Mahbub, menyampaikan kepada kami Imam Muhammad ibn Mahbub. Beliau ini orang Basrah,
Berarti Imam Bukhari dulu dari Uzbek turun ke Afgan, mampir ke Irak. Di Irak ada kota tua namanya kota Basrah. Gak ujung-ujung nyampe di Mekah, gak. Mampir-mampir dulu. Tahu gak berapa lama dari Uzbek ke Basrah? Lama banget. Jadi gak perlu kayak antum cuma dari rumah ke sini, kan terlalu sebentar. Ya. Beliau menjemput hadis mandi dari Uzbek dipunnya ke Basrah. Ya. Sekarang tinggal download, ya. Download hadis nyampe. Maka ma'rifat itu, pengetahuan di zaman kita itu semudah download aplikasi. Masalahnya mau gak menghargai ilmunya. Ya. Qala haddatsana Abdul Wahid, menyampaikan kepada kami Imam Abdul Wahid. Qala haddatsana Al-A'mash. Abdul Wahid ini dia ngajinya di kampungnya di Kufah, di Basrah. Qala haddatsana Al-A'mash. Sesekali dia ngaji ke orang luar, yaitu Imam A'mash. A'mash ini gelar, nama aslinya Sulaiman bin Mihran. Sulaiman, dulu jika ada ulama yang disebut tidak dekat dengan pemerintah, dia orangnya. Dia punya teman namanya Zuhri. Zuhri ini dekat dengan pemerintah, tapi beliau punya pendirian yang tidak bisa dipengaruhi oleh pemerintah. Justru dia mempengaruhi. Nah, jadi ini para ustadz ini, kalau antum dekat kepada penguasa, bisa menjadi advisor mereka, silakan jadi penasehat mereka. Kalau enggak, mundur aja. Daripada kita terbawa, mending kita mundur. Ya. Nah, Imam A'mash ini disebut Imam Wong Cilik. Imam Zuhri disebut imam pemerintah. Ini zaman Bani Umayyah, maka dia dipuji oleh orang-orang Syiah sebagian karena dia menjauh dari pemerintahan Bani Umayyah. Sedangkan Imam Zuhri dibenci oleh orang Syiah. Itu jadi persoalan politik. Jadi dari dulu teman-teman, persoalan politik ini sudah membuat ulama kita pecah. Kalau mau antum terusin, silakan. Saya nggak ikut-ikutan. An Salim bin Abil Ja'ad. Nah, dari Imam Salim bin Abil Ja'ad, An Quraib Maula Ibn Abbas. Nah, dari Quraib, mantan budaknya Ibn Abbas yang menjadi ulama. Jadi Ibn Abbas ini kalau punya budak dijadiin santri, lalu dimerdekakan jadi ulama. Jadi mereka ini sahabat-sahabat Nabi, kalau punya budak tidak diperbudak, budaknya itu dimanusiakan. Nah, itu syariat begitu. Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Nah, Ibn Abbas tentu sudah banyak kisah tentang Ibn Abbas, tapi saya mau sebutkan makomnya Ibn Abbas. Kana yara Jibril marratain. Ibn Abbas itu Allah izinkan memandang Sayyidina Jibril 2 kali. Ini dalil bahwa memandang Jibril laisat mukhtassah bin Nabi SAW. Jadi memandang ke malaikat Jibril bukanlah kekhususan Nabi, tapi juga kepada wali. Ibn Abbas wali. Ya. Jadi bisa nggak Sayyidina Jibril turun hari ini? Bisa jadi hadir, ya, itu sangat mungkin. Dan beliau punya komunikasi terus dengan wali-wali Allah di waktu-waktu tertentu. Ya. Nah, mereka-mereka yang tahu ilmunya, kita nggak tahunya cuma begitu. Dan Sayyidina Ibn Abbas gelarnya Hibrul Ummah wa Bahrul Ulum, ya, tintanya umat dan lautan ilmu. Kalau lautan ilmu pernah habisnya. Diceritakan oleh muridnya Imam Mujahid, kami sampai di satu ayat itu dijelaskan oleh beliau, penjelasannya lengkap. Besok dijelasin lagi ayat yang sama beda. Besok dijelasin lagi ayat yang sama beda lagi. Itu Ibn Abbas. Jadi kayak orang mau ambil air dari laut, gak pernah habis-habis. Itu Ibn Abbas.
Kenapa? Ilmunya bukan ilmu sutur, ilmu yang tertulis, ilmunya ilmu sudur, ilmu dada. Ilmu yang di dada itu langsung downloadnya bukan lewat aplikasi, langsung ke alam rohani yang disebutkan dalam Al-Quran, al-malakut wal jabarut. Jika di kampus-kampus ada perpustakaan offline, di internet ada yang online, masa di alam gaib nggak ada perpustakaan gaib? Maka ada maktabah fi alamil ghuyub. Wallahi, itu serius. Ini cara pahamnya. Kita bisa nggak download kitab di handphone? Bisa ya? Gaib gitu. Kalau antum ketemu Nabi Musa bingung tuh. Loh, ini kok bisa ya? Sampai dia bisa main juga ya. Kalau ketemu. Maka seorang wali, seorang nabi itu download ilmunya, itu yang disebut talaqi. Wa innaka latulaqqal Qur'ana min ladun hakimin alim. Engkau wahai Muhammad itu mendownload ilmumu tentang Quran langsung dari Allah. Qurannya lewat Jibril, tapi pemahamannya lewat Allah. Nah, itulah ilmu Sayyidina Abbas. Dan kisah yang masyhur, saya yakin sudah ada yang cerita, waktu turun idza jaa nasrullah, ya, yang ngerti itu cuma Bakar apa Ibnu Abbas. Idza jaa nasrullah wal fath, jika bantuan fathun min Allah sudah datang, bertasbihlah dan minta ampunlah. Semua orang bertakbir, bertasbih, gembira, kecuali dua orang, Abu Bakar dan Ibnu Abbas. Di riwayat itu cuma disebutkan Abu Bakar. Berarti Abu Bakar faham yang tidak tersurat. Yang tersurat apa? Jika orang masuk Islam, kemenangan di depan mata, bertasbihlah, bertakbirlah, bergembiralah. Tapi Abu Bakar As-Siddiq yang cintanya sangat dalam sampai beliau tidak bisa mengungkapkannya, itu langsung nangis. Kenapa beliau nangis? Kekasihku Rasulullah akan pergi. Dia menangis tidak berhenti. Kekasihku Rasulullah akan pergi. Abu Bakar lah orang yang lebih cinta kepada Rasulullah melewati cintanya kepada anak istrinya. Hatta semua hartanya dia kasih kepada Nabi. Antum gak ada kan yang begitu sama guru? Gak ada kan? Paling bilang gua guru matre. Itu dia, ya. Nah, ilmunya Abu Bakar turun ke Ibnu Abbas. Apa makna yang turun? Ibnu Umar ngerti ilmu ini setelah berguru ke Abu Bakar. Maka Ibnu Umar buat majelis seperti ini, lalu ngasih pertanyaan ke santrinya. Hai para sahabat, hai tabi'in, tahu gak kalian ini ayat tafsirnya apa? Oh, macam-macam tafsirnya. Tapi belum ada yang disebut takwil. Nah, inilah perbedaan tafsir dengan takwil. Tafsir itu menjelaskan yang tersurat, takwil itu menjelaskan yang lebih banyak yang tersirat atau yang tersurat? Yang tersirat. Itu ilmunya di sini, di kolbu, bukan di kitab. Di kitab ada batasnya. Falazimu ahdas sudur, ya, maka jangan jauh-jauh dari ahli kolbu. Ilmunya mengalir terus buat kita, ya. Jadi jangan belagu juga, bisa baca kitab, bisa ngaji kitab Sahih Bukhari tiap minggu, ya. Wah, gua nih hasu aja beneran nih, belum tentu juga, ya. Kita tetap harus hati-hati, ya. Ibnu Abbas yang ahli takwil ini, beliau bercerita karena beliau sering nginep di rumah Maimunah, masih keluarganya. Maimunah istri Rasulullah yang dinikahi pulang dari Umratul Qadha. Umratul Qadha itu tahun berapa, Ustaz? Umrah pertama tahun 6 gagal, berarti 7, ya. Umratul Qadha. Jadi Nabi itu umrah seumur hidup cuma tahun ke-7, ke-8, 10. Ya, 3 kali. Sekali batal, tahun 6.
Jadi Nabi SAW tidak lebih dari 3 kali umrohnya. Ya, karena waktunya cuma segitu ya. Pulang dari tahun ke-7, Maimunah ini menjanda ya, masih Bani Hashim. Kemudian dinikahi oleh Rasulullah dengan walinya Al-Abbas. Ya. Maimunah ini bercerita, wada'tu li Rasulullah sallallahu ma'an yabtasil bih. Saya mensediakan untuk Nabi air untuk beliau mandi. Fa afragha ala yadayhi, lalu beliau membersihkan tangannya. Fa ghasalahuma maratain aw salasan. Lalu beliau membersihkan tangannya 2 kali atau 3 kali. Berarti 2 dan 3 itu boleh ya, bukan masalah mesti 2 atau mesti 3. Nah, coba tuh nanti mandi begitu ya. Mandi mulainya bersihin dulu tangan berapa kali? 2 kali atau 3 kali. Summa afraqa biyaminihi ala shimali. Nah, lalu tangan kanannya ke tangan kirinya begitu ya. Fa ghasala madakirahu summa dalaka yadahu bil ardh. Lalu membersihkan anggotanya. Lalu dalaka yadahu bil ardh, menekan ke tanah. Summa madmada wastanshaqa. Lalu beliau berkumur-kumur dan istinsyaq. Istinsyaq terjemahan kitanya apa? Menghirup lalu membuang. Di riwayat hadis itu ada yang begitu ya, ada yang cukup biarkan dia keluar sendiri. Nah, inilah yang disebut apa namanya, gurah alami. Ini zaman-zaman corona udah hampir wajib. Jangan langsung ke hidung, tangan dulu bersihin. Karena siapa tahu memang ada bakteri virus di tangan. Berapa kali di sini? Jadi nggak perlu pakai hand sanitizer sebenarnya. Ini rahasia kita lah ya. Cukup air biasa, bersihin aja seperti itu. Tangan kanan ke kiri kan begitu. Ghasala mazakirahu. Lalu beliau ambil hidung. Cara mengambilnya itu metode aja. Yang penting airnya masuk ke hidung. Mau begini, gak mesti semuanya mirip. Ini cuma metode tradisi. Kan kadang-kadang beberapa tempat metode begini gak sopan. Di tempat lain dianggap sopan ya. Yang penting airnya dimasukin. Nah, yang bagus kita keluarin ya. Sama corona-coronanya itu insya Allah. Bukan kita takabur, enggak. Ini memang sunnahnya begitu. Summa ghassala wajhahu wa yadayhi. Lalu Nabi menyuci mukanya, 2 tangannya. Summa ghassala ra'sahu salasan. Lalu membersihkan kepalanya 3 kali. Nah, ini ingat, kalau mandi jangan langsung mandi. Cuci dulu tangan. Ini prakondisi, conditioning namanya. Ada orang mati mendadak di kamar mandi. Kenapa? Karena nggak ngikutin metode ini. Ambil air langsung, ya kepala kita panas Pak. Dikasih air, bisa pecah pembuluh darahnya, mati, minimal stroke. Jadi caranya gimana? Saraf-saraf semuanya ada di tangan. Nah, dibersihin dulu, ya. Kemudian dimulai hirup, kemudian cuci wajah. Baru dimulai kepala. Kepala yang mana dulu mulai? Yang sini dulu. Jangan atas dulu. Mulai dari belakang dikit-dikit, baru depan. Pertama, kedua, ketiga, gitu ya. Summa afraqa ala jasadi. Lalu menyiramkannya ke seluruh tubuh. Berarti ini mandi wajib atau mandi biasa? Ini mandi wajib. Summa tanahha min maqamihi fa ghassala qadamaihi. Lalu menjauh sedikit dari posisi mandinya itu, lalu beliau mencuci kakinya. Khawatir ada kotoran, najis ya. Jadi kalau ada najis di badan, itu tidak membatalkan wudu. Namun kalau di bawah sholat gak sah.
Terus gimana? Tanggalkan najisnya dengan disiram air, nggak usah diulang wudhunya. Gitu. Baik. Nah, ini hadis semakna dengan ini sampai ke depan itu ada 5-7 riwayat bahkan lebih. Dan semuanya riwayat dari A'mash, dari Salim bin Abil Ja'ad, kemudian dari Sina bin Abbas, dari Maimunah. Ini perkara urusan kamar mandi, fikih kamar mandi. Yang paling tahu sahabat atau istri Nabi? Istri Nabi. Makanya riwayatnya Maimunah ya. Gimana Ustaz? Udah habis. Wabila qala haddatsana bab man afraqa bi yamini ala shimal fil ghusl qala haddatsana Musa bin Ismail qala haddatsana Abu Awana qala haddatsana al-A'mash an Salim ibn Abi Ja'ad an Quraib maula ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu an Maimunah bint al-Haris radhiyallahu ta'ala anha qalat وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسلا وسترته فصب على يدي فغسلها مرة أو مرتين. Nah, ini beda kan? Tadi Nabi mencuci 2 kali atau 3 kali, di sini sekali atau 2. Wahada yadullu alal jawaz. Ini menunjukkan boleh. Dikira-kira bersihnya. Kalau antum mandi kan nggak gitu, guyur. Ini coba lihat, Indonesia karena kaya air, itu nggak berasa kita meluran air ngucurnya deres. Antara kita mencuci muka dengan mau mengambil lagi air sudah sekian liter keluar. Maka ini orang wudu ma'as syaitan. Jadi sama setan dia wudu. Ada namanya setan walahan. Ada setan suka mubazir air. Coba nanti keluar negeri, di sana kurang air Pak. Kita wudu tuh kecil-kecil. Kecuali dekat Sungai Nil banyak air ya. Teman-teman kita di Australia, di Prancis, di Amerika, di Kanada, di Rusia nggak boleh air dikit-dikit. Jadi yang benar nih cara wudunya kecil. Nabi ketika berwudu itu ada sahabat yang menuangkan, maka keluarnya seperlunya. Jika ada yang netes, tetesannya disambut oleh para sahabat dan mereka berebut. Syirik nggak? Hah? Enggak ya? Serius? Katanya tabaruk nggak boleh kan? Qala Sulaiman ini nama kecilnya Al-A'mash ya. Sulaiman ibn Mihran wafat 245 Hijriah, 5 tahun sebelum Imam Abu Hanifah. Beliau bermazhab sendiri, jadi dia punya mazhab sendiri. Tapi mazhabnya nyampe enggak? Ada nggak mazhab namanya mazhab Sulaimaniyah? Nggak ada. Mazhab A'masyiyah? Nggak ada, nggak nyampe. La adri adzakara tsalisah am la. Saya tidak tahu pasti disebutkan 3 atau enggak. Summa afraga bi yamini ala shimali fa ghasala farjahu. Di riwayat pertama tidak ada kalimat mencuci anggota vital, cuma disebutkan mazakirah. Mazakirah itu anggota, termasuk di situ anggota vital ya. Di sini langsung disebutkan farja. Faradnya. Summa dalaka yadahu bil ard aw bil haid, summa tamadmada wa stanshaqa wa ghasala wajhahu wa yadayhi, mencuci wajahnya dan tangannya, wa ghasala ra'sahu summa sabba ala jasadi, lalu menyiram ke seluruh tubuh. Summa tanaha fa ghasala qadayhi fa nawaltuhu khirqatan fa qala bi yadihi hakaza wa lam yuridha. Lalu Sayyidah Maimunah memberikan potongan kain namanya khirqah. Itu sebutan anduk zaman dulu. Ini khirqah juga nih. Ini ada sanadnya aslinya. Jadi seorang ahli zikir, ahli hadis itu kalau mau dapetin ini, mereka biasanya dapetin dari gurunya, dipasangkan. Ada sanadnya namanya musalsal. Tapi antum sebanyak ini kan repot. Ada namanya Imam Sakhawi, itu ngumpulin sanad khirqah. Murid dari Imam Ibn Hajar al-Asqalani, ahli hadis, sufi ya. Tapi khirqah di hadis ini artinya apa? Anduk ya.
Lalu Nabi dikasih anduk dan beliau tidak mau memakainya. Falam walam yuridha. Nah, ini gimana cara memahaminya? Orang kalau habis melakukan hubungan suami istri, maaf, itu berkeringat ya, maka terjadi dehidrasi. Kalau dia mandi, jika tidak ada AC ya, dianjurkan tidak mengelapnya semua. Gitu. Kenapa kita berkeringat? Karena itu cara tubuh menyesuaikan diri supaya mendinginkan tubuh di saat di luar panas. Sekarang disiram, jadi nggak perlu lagi, nggak perlu dilap, gitu ya. Baik. Apakah hadis ini melarang pakai anduk? Enggak. Maka tidak semua yang Nabi tidak inginkan itu mesti ditinggalkan. Itu sebabnya istilah sunnah tarkiyah batil. Sunnah yang Nabi tinggalkan itu tidak ada. Itu istilah bid'iyah, ya, nggak ada dalam istilah hukum Islam. Sunnah yang Nabi tinggalkan nggak ada, ya. Masya Allah. Wah, ini yang baca siapa ini? Tidak kita aja yang baca. Ini bab paling bahaya kata Ustaz Hanafi. Pengen tapi nggak bisa-bisa gitu ya. Bab iza jama'a asma'ada wa mandara ala nisa'i fi wusli wahid. Kalau yang pertama kayaknya itu bisa, yang kedua enggak. Kita terjemah ya. Orang yang melakukan hubungan jima lalu mengulanginya. Dalam fikih dibahas, di hadis ada. Lalu mandara ala nisa'i fi wusli wahid. Orang yang menggilir, bahasanya serem amat, yang menggauli istrinya dalam satu malam dengan cukup satu kali mandi di akhir. Nah, ini Nabi contohin. Ini yang membuat orang benci sama Nabi kita, karena dia nggak mau paham ini hakikatnya apa. Dan saya sudah sering jelaskan, Nabi itu istrinya berapa? 11. Waktu beliau wafat 9. Anggap aja 10 ya. Anggap aja 10. Dibandingkan Sayyidina Sulaiman, istrinya 400, mudiknya 600. Istri 400. Nabi Muhammad 10. Tadi 11, 9. Kita ambil tengahnya 10. Itu berapa persen? Di bawah Nabi Sulaiman. Jadi kalau ada hari ini orang-orang ahli kitab ngejek Nabi kita, tinggal kita buka, nih buka Bible-mu. Di Bible tertulis bahwa Nabi Solomon punya istri 400, punya gundik 600, gabung jadi berapa? Dan ditulis di kitab itu, di Bible Perjanjian Lama. Gimana? Nabi kita cuma 10. Lebih mulia Nabi Muhammad atau Nabi Sulaiman? Lebih kuat Nabi Muhammad atau Nabi Sulaiman? Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad ngomong, itu Yusuf paling cakep, tapi separuh cakepnya aku. Tapi nggak ditunjukkan secara zahir. Jadi Nabi itu jamalnya hanya dilihat oleh orang-orang tertentu. Yang lihat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kalau laki-laki yang lihat tambah cintanya. Jika perempuan yang lihat dia itu cinta. Jadi jangan minta-minta ganteng-ganteng amat, bahaya. Nabi Yusuf memilih masuk penjara. Urusan muka. Ya. Kalau ada jalan-jalan dikit nih mati aja. Ya. Berat urusan itu. Enggak nabi, enggak wali, enggak orang biasa, sama. Urusan kayak gitu kita sama lemah imannya. Ya. Jadi nggak usah merasa. Ini sekarang kan yang sering pemberitaan agim cerai gitu ya. Ini kayaknya ada yang senang gitu. Maksudnya apa? Ya, itu saya nggak tahu lah orang-orang hasad ini. Baik. Jadi Nabi kita istrinya 9 waktu wafat, sedangkan Sulaiman 10. Berarti berapa persen? Berapa 400 tadi? Waduh, berat. Sangat sedikit.
maka seorang Nabi Muhammad SAW sudah mendiskon syahwatnya berkali lipat. Terus antum masih ngomong Nabi kita hypersex, ya? Masih mempertanyakan urusan poligami, nggak paham kondisi zaman itu, ya. Wabili qala haddatsana Muhammad ibn Bashar qala haddatsana ibnu Abi Adi wa Yahya ibn Sa'id an Syu'bata an Ibrahim ibn Muhammad ibn al-Muntashir an abihi yani Muhammad qala dzakartu li Aisyah radhiyallahu ta'ala anha faqalat yarhamullah Aba Abdurrahman kuntu utayyibu Rasulullah sallallahu fayatufu ala nisa'ihi thumma yusbihu muhriman yandahu tiban. Jadi ada berita dulu mengenai bahwa Nabi melakukan sesuatu yang berbeda dengan kabar ini. Dilaporkan kepada Aisyah. Aisyah kemudian komentari, apa kata Sayyidatina Aisyah? Yarhamullah Aba Abdurrahman, semoga Ibnu Umar dimaafkan Allah. Ya, itu terjemahan bebasnya. Dulu aku utayyibu Rasulullah, aku kalau sekarang ngasih parfum Nabi disemprotin, mesra gak tuh? Antum coba dong amalin kan di rumah, ajarin ke istri nih, disemprotin sama istri. Jadi nggak hanya nyemprotin mulut, disemprotin kata-kata mulu ya. Mas, bang, nah, harus gitu. Masya Allah Ta'ala Habibi Ta'ala Ta'ala betul. Fadal. Ini pakar Albani. Antum kalau mau paham Syekh Albani, tanya aja sama beliau, ya. Sampai ditakut-takutin nama dosennya di sana. Habis itu dosennya peluk-peluk dia kan, senang. Karena ternyata yang kritik Albani bukan hanya orang Arab, ada juga orang sini. Nanti orang bilang, siapa yang nanti? Tinggal dijawab, ini dokter. Benar kan? Ya. Baik, kembali. Jadi salah satu sunnah, salah satu akhlak kenabian bersama istrinya itu mendandani Nabi. Nah ini repotnya kalau akhwatnya pintar bersolek lupa, ya mensolekin suaminya. Dan saya susah untuk bahasakannya. Sayyidah Aisyah paling cemburu, tapi Nabi itu dia dikasih parfum supaya datang juga ke perempuan yang lain, istri-istri yang lain. Berarti secemburunya Aisyah, cemburunya masih bisa dikendalikan. Tapi kalau orang Syiah ngomong gitu, orang Syiah bencinya kepada Aisyah nggak tahu-tahu. Nah, di Jakarta ada Habib nyamar, zahirnya ahli sunnah, batinnya dia Syiah. Saya nggak usah sebut namanya, karena dia masih taqiyah. Nah, di luar sana ada yang nggak ngerti apa itu Syiah, dikira Sufi itu Syiah. Diposting lah ada zikir berdiri, duduk, berdiri, wah zikir ibadah Syiah. Loh enggak, itu salah satu metode orang dulu. Jadi namanya tari saman. Tari saman kan dari sono, kan udah gak ada lagi sekarang. Ya, cuma parinya doang. Itu tradisi orang, ya, tradisi Sufi, nggak masuk ke bab Syiah. Syiah itu sederhana teman-teman, benci ke sahabat Nabi itu. Ya. Jadi kalau nggak ada indikasi kebencian ke sahabat Nabi, terutama Sayyidah Aisyah, falaisat minasyiah, ya, maka dia bukan Syiah. Jadi kalau saya baca nih Ali alaihi salam, itu bukan Syiah. Boleh nggak bilang Ali alaihi salam? Boleh, ya. Sangat boleh banget. Di kitab Bukhari nanti ketemu An Ali alaihi salam. Kalau ahli hadis pasti paham. Sekarang aku Ustaz Sunnah, pas kita bilang Ali alaihi salam, dia bilang Ali ente Syiah, berarti Sahih Bukhari nya nggak khatam, ya. Berarti Imam Bukhari Syiah, wah lebih ganas ya.
Ternyata mereka lebih hormat ke Albani daripada Imam Bukhari. Itulah faktanya teman-teman. Kalau kita kiai imam kita dikritik, mereka senang sekali. Giliran kita kritik imam mereka bilang apa? Ente fitnah imam kita, ya kan? Ini mau dibunuh mereka nih, ngancam doang. Karena ngomongin Albani, diancam bener gitu. Antum belum diancam? Masih ejek-ejek aja. Itu Allah. Itu biasanya begitu ya. Fayatufu ala nisa'i. Lalu Nabi datang ke semua istrinya, summa yusbihu muhriman, satu malam. Siapa yang kuat begini? Rasulullah itu kalau mau semalam itu mungkin 100 kali, tapi Rasulullah mendiskon syahwatnya. Jadi Nabi itu udah banyak beliau korbankan, maka itu menjadi kekuatan dakwah. Jadi syahwat ini kalau dikurangi menjadi dakwah. Kekuatan dakwah itu tahan banting kan? Perang Khandaq, sahabat gali parit, sahabat yang otot-ototnya gede-gede itu nggak ada satupun yang bisa memecah satu batu. Nabi itu ototnya nggak terlalu gede-gede amat. Datang beliau, diambil tongkatnya, dipukul 3 kali. Yang ketiga, siapa yang berani sama Rasulullah ya? Sallallahu alaihi wasallam. Summa yusbihu muhriman yadahu timan. Lalu Nabi subuh dalam keadaan ihram, yadahu timan, beliau menggunakan tib ya. Jadi gimana cara memahaminya? Bolehkah kita pakai parfum saat ihram? Kan nggak boleh. Terus gimana? Ini sebelum Nabi niat ihram. Ya, jadi misalnya kita nyampe di Jirona ya. Kita nyampe di Jirona, sebelum kita sebelum kita niat sholat sunat, kita pakai parfum boleh. Ya, apalagi antum yang baunya masya Allah ya, makan jengkol saja. Hadis berikut, wabila qala hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Mu'adz bin Hisham qala hadatsani Abi an Qatadah. Ini Hisham itu ayahnya namanya Urwah. Hadatsana Abi di situ Urwah ya. An Qatadah qala hadatsana Anas bin Malik qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaduru ala nisa'i fi as-sa'ati al-wahidah min al-lail wan-nahar wa hunna 11. Nabi itu menggilir istrinya 11, cukup semalam. Qala qultu li Anas aw kana yutiku. Nabi sanggup enggak tuh? Ya, qala kunna natahaddas annahu u'tiya quwwata 30. Nabi diberi kekuatan 30 laki. Di riwayat lain 40. Nah, saya pakai 40-nya. Kalau 40 laki-laki, satu laki-laki boleh nikah 4 istri kan? Itulah maknanya 400 di situ. Kalau 40 kali 4 kali berapa? Kurang ya? Kurang banyak. Di riwayat lain Nabi diberikan mi'ah, 100 kekuatan laki-laki, itu baru 400. Baru kita paham kenapa Nabi Sulaiman istrinya 400. Beliau diberikan itu. Kita nggak ada. Kayaknya antum ini separuh laki-laki. Wa qala Sa'id al-Qatadah inna Anasan hadatsahum tis'un niswa. Di riwayat Sa'id bin Jubair ya, itu cuma tis'un niswa, hanya 9 istrinya. Oh, Sa'id ibn Abi Arubah namanya, bukan Sa'id bin Jubair. Khalas. Baik.